mereka harus benar-benar semangat, terutama untuk RRQ Hoshi jika ingin ngebalikin atau menyamakan kedudukan mereka lagi di match hari ini. Kairi dan juga Albert menjadi satu perebutan retribution yang udah pasti terjadi, tapi Keyboy sudah mulai memberikan gangguan dengan Rafaela yang dia bawa. Yes, Rafaela sini akan membuat salah satu titik sustain lah untuk Onyx Esports ketika mereka akan melakukan team fight ya, karena mereka gak butuh untuk lebih banyak menggunakan flicker. Yap, sementara sekarang untuk cewek di bawah dengan sprint yang udah dia gunakan terancam seperti yang keadaan yang dia punya, karena udah ada satu first blood yang berhasil langsung diamankan oleh RRQ Hoshi. Wow, eliminasinya cukup cepat, belum sampai ke arah 1 menit, tapi dengan adanya Popol dan Gupa yang ditumbangkan, pastinya ini akan menambahkan segi gold ke arah seorang Skyward. Oke, tapi Sans berada di area mid. Lenar dengan menggunakan Nathan, satu kejutan baru lagi, ada 2 marksman di dalam tim ini. Satu full physical, yang satu physical tapi magical. Pusing memang kita. Iya, Nathan apa lagi ya? Ya, tapi kali ini dasar Keyboy nampaknya udah mulai terkuras untuk HP-nya sendiri. Belum adanya indikasi lebih lanjut dari seorang Albert, namun yang mungkin ini bakal jadi satu ancaman bagi teman-teman dari RRQ Hoshi. Ada pergerakan sekarang, namun di bawah kalau kita lihat dari mini map ada 2 orang yang memang selalu nge-push juga ke arah Popol Kupa. Kenapa? Karena di 5 menit awal, bahkan 3 menit awal, itu adalah zona bermain dari Popol Kupa yang bisa menambahkan atau mengambil shield yang dimiliki oleh tim lawan, plus menghancurkannya pula. Barusan ada tekanan lagi. Iya, tapi yang mau lah, Nathan di area mid lane, sampai sejak kayak gimana sih sebenarnya? Ya, kalau dari misalnya Nathannya bisa dipergunakan untuk melakukan clear wave mini dengan cepat. Ya. Karena kita tahu bagaimana cepat dan derasnya ya. Attack speed yang bisa didapatkan oleh Nathan sekarang. Iya. Dengan stack yang bisa dikumpulkan full maksimal sampai dengan 6, apalagi kalau memang mau bermain dengan resiko bisa ditambah dengan Fire. Alex Final Blow belum ada lagi satu kontes dari Retribution dan mereka berhasil mendapatkan juga karena dari Turtle yang pertama. Turtle pertama berhasil diamankan, berbeda dengan game sebelumnya, tapi kali ini cewek juga masih belum menyerah bersama seorang Skylar. Popol kebanyakan cukup galak, apalagi dengan adanya Skylar cross bolting yang bisa ditahan, efek stun akan terjadi juga, tapi PYN yang akan memberikan hal tersebut sedikit demi sedikit. Perebutan gelombang gold yang mungkin akan segera terjadi dari seorang Keyboy dan berhasil diamankan oleh Skylar. Yap, Kupa nggak dalam keadaan baik-baik saja, nggak penuh dari sisi SP-nya, tapi masih tetap bisa berada di dalam lane untuk selalu berhadapan dengan one-one. Udah hampir masuk menit ketiga, Ya, belum ada shield yang memang benar-benar hilang. Ya, meskipun mereka kalah ya, dari Onyx Esports mereka kalah dari sisi Turtle ya, tapi lihat dari gold gate-nya juga hanya terpaut 300 saja. Waduh, udah ada MU-nya tadi ingin mencapai, tapi untungnya dibalas pula. Adu-aduan tadi. Adu gasing terjadi. Tapi itu baru yang pertama kali ya. Mungkin akan kita lihat selanjutnya lagi ketika IM-nya di-copy ke arah Heaven Spin-nya. Yes, dan sama-sama masih cari peluang siapa yang bisa dapetin open space untuk memberikan surprise, karena di sini kalau untuk head to head secara langsung ini bakal susah untuk Onyx Esports. Waduh, untung gak dilompatin. Dia ngedash di depan dari Popheus. Satu resiko yang memang diambil, satu resiko yang sangat-sangat besar sekali. Namun udah serangan langsung dilakukan, di mana untuk Nathan-nya juga langsung aja mencoba untuk memberikan serangan terhadap Finn yang mencoba untuk kabur yang tersebut dengan Soul Boom yang ada di bagian belakang. Oleh temannya pula dikeluarkan pula, mencoba untuk mereka dengan ada satu meter flash. Tapi Kairinya masih bisa bertahan, masih bisa mundur, dan mereka gagal mendapatkan ke arah Finn. Sans juga harus men-trigger satu flickernya di sana. Dan kalau kita melihat lagi penurunan tempo akan segera terjadi. Lemon dengan Happy Spin yang udah diamankan ini bisa aja nge-trap ke arah seorang Sans. Kalau misalnya nanti udah ada backupan damage-nya, mengingat Sans di setengah HP yang tersisa. Iya. Ini jarak network dikit banget ya, Om. 600. Makanya dikit banget ya, dua-duanya ya udah, kalau mereka kalah dari losing di satu objektif, mereka bisa dapatkan dari planning phase mereka, seperti plantingan dari gold atau bahkan dengan satu wave ini ya. Yap, mencoba untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu shield yang ada di area gold. Namun untuk kali ini udah ada Finn yang mungkin terancam sebagai depan, ada satu lagi weakness point tapi masih belum bisa dibuka. Bahkan mendadak Kairinya langsung nongol dan juga hadir untuk langsung bisa memberikan aksi dorongan juga dengan heavy spin yang dimiliki, tapi dengan Tindrus of Flower dia masih bisa lepas dan juga pergi dari area tersebut. Waduh, saya belum berhasil ngebuka ke arah crossbow of tanknya Skylar, tapi still survive juga dengan pressure yang sedemikian rupa dibuat oleh seorang Kairi. Dan kali ini kita bakal melihat kembali ke arah execution-nya Om Bawang. Yes, defense item dibuat oleh Benedetta dari Albert, dan Kairi juga pastinya dengan defense item. Retribution dimenangkan Albert.
Albert. Bukan yang dapat Kiboy. Kiboy yang dapat. Kiboy loh. Oke, mencoba untuk mengejar, tapi untuk cewek punya shield sedikit, digigit pula. Tapi Albert dengan ada satu lagi phantom selesai yang dia punya. Untungnya masih bisa pergi dari tersebut, tapi Finn mencoba untuk memaksakan keadaan, mencoba untuk memberikan damage tambahan dan juga nge-zoning, di mana untuk kali ini ada 1-1 dengan Skylar-nya. Sedikit demi sedikit ingin mendapatkan satu auto turret di arah bottom lane. Pergerakannya cukup berani sebenarnya dari seorang Albert ya, berani masuk sampai ke area inner turret dari Onyx Esports. Tapi dengan adanya beda data, mobilitasnya tinggi, kalkulasinya juga masih sangat amat baik. Blade of Despair diamankan oleh seorang cewek yang mungkin akan merubah beberapa momentum di area gold lane. Yes, meskipun cukup terlambat ya, karena itu hampir di menit yang ke-6. Tapi Yeah. setidaknya dia bisa dapetin item dikala dia lagi di pressure oleh 2 sampai dengan 3 hero sekaligus. Tuh. Itu bagus banget dan kita masih melihat sebenarnya dari Onyx Esports tertekan. Tapi ekonominya tidak tertinggal jauh, Bang. Iya, ada jepitan dilakukan, tapi dengan entropi bisa kabur ke bagian belakang, bisa berpindah tempat dengan sangat-sangat cepat. Ya, salah target ya bisa dibilang kali ini. Tabrakannya nggak berhasil connect ke arah seorang Sans, dihindarkan dengan begitu mudahnya, tapi belum selesai sampai di sana. Terus seorang Lemon masih akan mengambil ultimate lagi berikutnya, menunggu adanya setup yang dilakukan oleh Onyx Esports. Oke, ini dia Skylar. Lalu terlihat ada Turtle Camp, Samsung Galaxy Series udah nongol. Sans beradu pula dengan adanya 1-1 yang tepat berada di depannya. Mendadak cewek ada di area mid, bertukar posisi aja. Plus untuk kali ini dengan adanya Kiboy dari mid mereka berusaha. Kairi mencoba untuk maju ke bagian depan, tapi Kairi berhasil mendapat langsung ke arah Turtle, dan ini dia adu retribution yang kita nanti-nantikan. Ini dia tuh retribution yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports, tapi masih belum selesai kali ini. Beberapa pemain dari Onyx Esports dan juga RK Hosti masih berkumpul di area River terlebih dahulu. Ada Finn di sana yang terpantau, ada Kiboy juga, dan juga Skylar. Kalau kita melihat dari RK Hoshi dalam kondisi yang cukup tertekan. Plus sekarang network mereka memimpin bahwa Onyx Esports memiliki satu ataupun beberapa advantage yang bisa dimanfaatkan. Hingga sekarang networknya udah mengejar loh. Ya, mengejar tapi nggak terlalu jauh juga ya. Kebaliknya juga nggak terlalu jauh. Karena kebaliknya tadi mereka berhasil kembalikan dari 500 jadi plus 500. Jadi 1000 tadi. Gold gap yang bisa didapatkan dengan satu buah kontes ke arah dari Turtle. Oke, Skylar belum mendapatkan momen untuk bisa mengeluarkan crossbow tanknya. Belum ada weakness point ya, yang memang bisa langsung dikeluarkan ataupun dipecahkan nih, Nevi. Ya, ada percobaan juga yang dilakukan oleh seorang Kairi, nampaknya pengen ngedapetin ke arah purple buff Albert, tapi masih bisa diamankan dengan retribution ya. Dan ya ini akan membuat satu retribution dari seorang Kairi. Tapi di sisi tengah lihat Lemon dengan habis yang belum mau dikeluarkan terlebih dahulu dengan gigitan dari seorang Kuba. R7 juga sedia banget untuk memberikan satu backupan ketika Sans maju terlalu jauh. So skill support untuk kedua pemain RQ Hoshi di area mid lane. Itu combo 2 marksman tadi sakit banget ya. Di bottom kupa. Di item langsung ada super season lagi tadi dikeluarkan. Ih, nyeri banget dengan ada entropi pula, tapi Sans dan juga beberapa rekannya udah mulai langsung memberikan aksi jepitan, tapi Finn yang masih bertahan sejauh ini dengan ada Oli Baptism. Ada 2 orang yang berhasil langsung diberikan efek, tapi ditutup lawannya langsung memberikan efek. Kairi dalam keadaan raja. Hanya saja Kairi masih berhasil kabur dari tersebut, tapi tidak untuk kali ini karena ada Benedetta di bagian belakang Albert dengan Phantom Thread dan juga damage yang begitu menyakitkan. Dikejar terus-menerus dari seorang Kairi, dan ini akan menjadi keuntungan pastinya untuk RQ Hoshi, menambahkan lagi pundi-pundi ekonomi mereka. Tapi kalau kita ngomongin cara seorang Sans kali ini juga harus ubah dengan adanya Albert kedua kalinya. Sudah Kairi sekarang waktunya untuk Sans, dan waktunya untuk berbombong juga diamankan oleh seorang Albert. Cuan. Yap, cuan dibalaskan di game yang kedua apa yang dilakukan oleh Onyx di game pertama. Yes, untuk berganda pasti tadi untuk RQ Hoshi, dan mereka akan meneruskan untuk mendapatkan satu buah lord. Jadi tapi mereka harus berhati-hati karena kalau memang adu retribution harus dilakukan, itu wajib di posisi menang. Tapi ternyata Onyx Esports memilih untuk mundur. Mereka tidak akan meneruskan kontes terhadap lord tersebut. Yap, mereka memilih mundur. Nunggu lagi. Cuman kalau kita lihat dari mid map, mereka kayaknya nggak mau mundur ya. Mereka mau stay dulu di area mid. Lihat dari tempo permainan aja, Ya. dengan skor seperti 3-1, kita selalu bahas. Kalau tim PH yang main 10 menit awal, ya udah, skornya seperti ini. Maksimal 4 sampai dengan 5 kill point di total. Karena target mereka ke arah turret, objektif Objektif tertentu. turret, dan ini semua sekarang lagi dimaksimalkan oleh RQ Hoshi. Yes, dan kayak kita melihat juga belakang mereka yang sudah diamankan oleh seorang Boots R7 dan juga Albert bergegas mendekat ke area mid lane terlebih dahulu. Key point juga akan datang dari sisi lainnya, tapi belum ada inisiasi yang mau dibuka. Sama-sama sabar, sama-sama disiplin. Ketika gak ada chance yang besar untuk dapetin eliminasi, mending gak usah. Yap.
Nih, Iboy udah on position. Ada dua player Albertnya mengusir mundur juga ke arah Kairi. Ada dash yang dilakukan, ada body slam yang dilakukan. Tepat berada di depan dari R7, tapi R7 lebih memilih untuk menahan lagi dari ultimate yang dia punya. Demikian force-nya ditantang lebih dahulu. Digigit Albertnya, masih bisa kabur. Lordnya hilang dan mereka kehilangan outer power yang ada di area bottom lane. Dari area top lane-nya pertempuran pun terjadi, tapi masih cukup terpisah. Iya, Lordnya memang berhasil tumbangan, tapi kali ini Bea juga harus berhasil tumbangan dengan adanya full response. Happy speed dibuka oleh Kairi terlebih dahulu, memberikan sedikit zoning out, memberikan sedikit space untuk empat pemain dari Onyx Esports lainnya, karena target mereka berikutnya ada ke arah seorang Albert Kupa dikirim ke bagian depan, tapi saat ada Flicker yang menyelamatkan meskipun Albert masih mengejar ke bagian belakang dan Skylar berhasil mendapatkan eliminasi yang ditunggu-tunggu sedari tadi untuk RRQ Hoshi. Belum selesai karena level dan satu flame shot cukup untuk menumbuhkan pemain tersebut yaitu Keyboy. Wow, flame shot. Untungnya masih bisa tertahan. Plus, untuk One sudah mulai menunjukkan tajinya. Iya. 1 poin kill. Nah, apalagi tadi Skylar kalau kita lihat dia berhasil untuk mendot jet yang diberikan oleh Boots dan weakness point-nya pecah. Siap. Karena tadi berhasil dia untuk muter ke arah Boots ya. Walaupun ada beberapa damage, ada beberapa pukulan jabnya, knock-on strike-nya. Masih bisa digocek. Selamat sudah, ini dia itemnya. Ya, Guardian Helm untuk Albert dan juga dia punya Blend Arbor. Kalau bicara soal junglernya sama-sama tank ya. Berarti untuk pembeli damage ya sebenarnya bakal masuk dari gold laner. Yang kita tahu dengan adanya One bakal jauh lebih sakit ke lane-nya, apalagi dengan weakness point, attack speed yang bisa didapatkan oleh dia. Dari si Lemon juga, dia 12.000 loh, ketiga terkaya sekarang. Dan dia punya concentrated energy, bakal jauh lebih sustain untuk bisa melakukan team fight besar. Apalagi dengan efek tadi yang diwajibkan mungkin untuk mengenai hero-hero melee seperti Akai atau bahkan dengan Pakito. Yap. Barusan Skylar pun udah memiliki WWN-nya udah jadi. Di depan paling Kupa. Kalau untuk di depan Nathan, WWN pun sepertinya Tidak akan berguna. tidak akan berguna. Tidak akan terpengaruh sama Udah sekali. pasti nembus semuanya, darahnya dibocorin, tapi kali ini dengan adanya Lord yang udah terspawn, mungkin bisa menjadi kesempatan entah itu Onyx Esports kembali ke kedatangan atau RRQ Hoshi bisa lebih menjauhkan gap mereka dengan Onyx. Yap, mengamankan dulu karena Purple Buff dan sepertinya mereka tidak akan mengkontes. Lord kali ini diberikan begitu saja. Sudah kalah setup duluan, sangat beresiko apabila mereka masuk dan juga bisa dipegal. Nah ya, free Lord lagi-lagi untuk RRQ Hoshi menjadi Lord mereka yang kedua. Tapi untuk pemain dari RRQ Hoshi kali ini mereka nggak mundur terlalu jauh. Mereka bakal coba untuk stay terlebih dahulu di area teras rumah dari Onyx Esports, memberikan beberapa pressure. Entah itu untuk Sans, untuk Keyboy, ataupun bot yang berada di area top lane. Aduh, itu ngasih semangat semua tuh, coba lihat tuh. Iya. Aku Maleon, oke. Ada Kairi di bagian depan. Popeleng Kupa memberikan gigitannya terhadap tubuh Lemon. Mereka siap menabrak. Dengan adanya Lord di bagian bawah, di area mid pun mereka bersiap untuk maju. Lord yang sudah mulai memasuki area dari Onyx Esports dari bagian bottom lane, tapi tentu saja pertahanan dari Onyx Esports gak bisa kita remehkan, namun Happy Speed dari para Lemon berhasil memukul mundur satu pemain itu serang Keyboy. Hilang sudah support dari Onyx Esports dan satu base turret juga ikut hilang. Kairi masih bisa menjadi satu pertahanan yang luar biasa. Kalau misalnya Happy Speed bisa dibuka dan benar saja langsung dibuka, tapi Kairi yang harus kembali tangan dari seorang Lemon Babu. Wow, ada dua player seperti dari Onyx Esports. Udah gak ada lagi, mereka kalah dari segi jumlah. Akankah untuk hierarki mereka memaksakan agar bisa langsung masuk dan juga mendobrak pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Karena kalau ini sampai di drag ke arah late game, Nathannya akan semakin berbahaya lagi. Dan ini dia wave minion pembuktian siapakah yang akan mendapatkan wipeout ataupun kemenangan di game yang kedua. Demon Force sudah mulai dibuka sedikit demi sedikit. RRQ Hoshi mencoba untuk mencari target mereka berikutnya, tapi sabar dulu. Bermain dengan sangat amat disiplin, bermain dengan sangat amat sabar supaya bisa men-secure game kali ini. Karena satu celah saja, ini udah bisa banget dimanfaatin oleh Onyx Esports. Iya, apalagi kalau kita bicara soal 15 menit ke atas, satu momen aja yang kebalik Onyx Esports, mereka masih punya kesempatan untuk kembalikan keadaan dan most pick hero bagi Boots di season yang ke-10 kita. Itu adalah Pakito, dimana win rate-nya dia cukup besar ya kali ini, 71% untuk game win rate-nya dia. Besar banget sih ya kalau 71%. Iya, apalagi kan ini Onyx Esports yang sama-sama belum kalah sih memang. Skornya juga masih sama 4-1 dengan RRQ Hoshi. Dan dia juga udah jadi MVP sebanyak 1 kali. Dan Pakitonya dia yang menurut di sini kuat banget dari Boots sendiri, karena dia tahu power dari Pakito.
dia bisa ngasih damage-nya, dia bisa ngacoin kenapa, cuman sekarang Boots harus hati-hati, dia ke expose di bawah sini, yang berarti bahwa di sisi yang berbeda bisa jadi akan ada team fight yang dipaksakan. Ini cepet banget, barusan lihat gerobak udah gede-gede padahal. Udah gede-gede, udah supernya udah keluar gitu. Itu aja udah lari-lari tuh semua tuh. Iya, udah cepet banget clear wave minion ya. Iya. Magitonya di saat mungkin dia nanti tahu ada pergerakan dari tim lawan ya udah tinggal kabur dan ngacirnya dari area terus. Ya, dengan mobilitas yang tinggi ini ngebuat dari seorang Woods juga bisa menjadi salah satu aturan early push untuk teman-teman dari Onyx Esports. Namun, dengan Lord yang sudah mulai muncul di menit yang ke-15 sudah ter-enhance pastinya. Jadi bisa dibilang ini menjadi Lord yang cukup berbahaya bagi Onyx Esports 10. Yep. Dan Lord untuk kali ini sepertinya akan ada kontes yang terjadi ya walaupun untuk di bawah dari minimat kita lihat ada pertarungan juga antara Popes dan juga Pakito, namun sekarang Holy Baptism akan antara dua orang bahkan untuk Sarja masih berlindung dengan stack yang terus dia kumpulkan agar bisa menambah lagi movement speed, attack speednya agar bisa memberikan damage yang sangat-sangat banyak. Tapi Popesnya udah balik lagi ke bagian tengah, ke bagian atas, ke bagian dari Lord untuk bisa membantu rekan-rekan Holy Baptism dibalas pula. Heavy pindah ke arah dua orang tapi berhasil untuk mendorong ke arah beberapa layer di mana rekan-rekannya berhasil terlindungi tapi tidak untuk Lordnya. Karena Lord berhasil harusnya menjadi milik dari Hierarchy Hoshi. Ya, Arseven sempat melompat ke bagian depan dengan 50%, tapi kali ini masih belum cukup untuk bisa menemukan para pemain Onyx Esports. Tapi itu jadi zoning out yang bagus banget. Hierarchy Hoshi free Lord mereka berikutnya. 3 Lord kali itu Lord Hoshi, dan kita akan melihat apakah dari Onyx Esports mereka masih punya chance untuk menahan Lord ini. Ini masih belum Lord yang evolve, jadi sebenarnya masih memungkinkan banget untuk Onyx Esports ngebalikin keadaan. Tapi mereka harus bisa mungkin mulai dengan nge-defense-nya gak di dalam base, tapi di depan dari base mereka juga. Dan dari item sendiri 1-1 dengan full item stack, Radiant Armor bahkan di-buy. Bukan Immortal, tapi itu ada Radiant Armor. Mungkin pecah dari Immortalnya dia. Yep. Lordnya udah siap untuk bertamu ini Nevis. Seperti apa lagi setup yang akan mereka keluarkan? Kenapa? Karena untuk kali ini sepertinya untuk Bupa harus dipanggil, harus dirubah bentukannya. Entropy udah dikeluarkan begitu banyak damage yang langsung dikirimkan ke bagian depan dan mereka belum bisa berfokus untuk bisa mendapatkan serangan dari